Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi penting kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan yang disertai dengan kesejahteraan. Nah, di sini disampaikan bahwa ada satu lagi dari Menteri Pan-RB terkait dengan program yang lagi heboh, yaitu pengangkatan honor menjadi ASN P3K dan akan mendapatkan kesejahteraan. Bersyukurlah. Nah, ini informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana program pengangkatan P3K disertai dengan kesejahteraannya. Nah, dengan ini informasi baru berarti ada hal baru juga Bapak Ibu ya, terkait dengan program pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN melalui pengadaan aparatur sipil negara dengan status P3K jalurnya dari honorer. Nah, di sini disampaikan satu lagi dari Menpan RB menyatakan bahwa P3K akan mendapatkan kesejahteraan. Bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu simak informasi sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh honorer untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau menjadi ASN akan segera terwujud. Pasalnya, pemerintah juga segera memberikan keputusan bagi honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Yang pastinya hal tersebut adalah kabar gembira tersebut sangat berpengaruh besar terhadap tenaga honorer. Suatu hal yang wajar karena memang program pemerintah ini sangat menyentuh ya, sangat menyentuh dan menggembirakan honorer. Artinya, apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah ini sangat berpihak kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Selama bertahun-tahun, tenaga honorer mengabdi untuk negara serta tidak mendapatkan kepastian. Nah, apa kira-kira kepastian yang ingin didapatkan selama ini Bapak Ibu? Yaitu ketetapan status, kemudian perlindungan, kemudian gaji dan tunjangan, dan hal lain yang ada hubungannya dengan para honorer ketika sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya honorer memiliki keinginan untuk segera diangkat menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Walaupun saat ini belum ada kepastian yang nyata yang berupa kesejahteraan dari pemerintah. Tetapi bersyukur karena memang pemerintah benar-benar menyadari betapa pentingnya honorer sehingga diprogramkan untuk diangkat menjadi ASN dengan kesejahteraan yang penuh membahagiakan para honorer. Serta Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas yang telah memberikan solusi terbaik untuk tenaga honorer non-ASN, di mana Menteri Pan RB menegaskan bahwa ada sekitar 2,3 juta honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, data yang 2,3 juta ini Bapak Ibu sebagaimana informasi bahwa melalui pendataan honor non-ASN di tahun 2022 yang dilanjutkan dengan pendataan kembali untuk mengupload SPTJM bagi 120 instansi yang belum sempat mengupload SPTJM-nya pada tahun 2022, maka terjaring 2,3 juta sekian honorer yang telah mendaftar di database BKN dan telah dinyatakan lolos verifikasi. Sehingga dengan dinyatakan lolos verifikasi, maka Bapak Ibu honorer yang 2,3 jutaan ini punya harapan besar diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga hal tersebut sangatlah bernilai baik untuk mencapai atau pencapaian tenaga honorer di tanah air. Perlu juga diketahui bahwa Menteri Pan RB merilis surat edaran SE berdasarkan surat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bapak Ibu,
Ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan terkait dengan hal tersebut maka Menpan RB memberikan surat edaran yang perlu diketahui oleh seluruh publik. Nah, itu perlu kita setel Bapak Ibu ya. Surat edaran menteri itu bukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, maka Menpan RB merilis surat edaran terkait dengan kejelasan apa dan bagaimana program pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka lahirlah nantinya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut tercantum mengenai ASN yang akan terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, karena memang di dalam peraturan tersebut atau undang-undang tersebut dijelaskan di situ bahwa status kepegawaian hanya terdiri atas dua jenis kepegawaian yang meliputi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di mana keputusan ini juga didasarkan pada peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen P3K. Sehingga adanya peraturan tersebut bisa menjadi peluang besar bagi tenaga honorer di tanah air untuk diangkat menjadi ASN dengan status P3K maupun PNS. Dalam surat edaran tersebut tercantum mengenai aparatur sipil negara yang akan terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan PNS. Di mana keputusan ini juga didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang akhirnya memberikan peluang kepada honorer setanah air. Yang pastinya honorer sangat pantas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan berkualitas. Itulah yang sedang dipikirkan dan diprogramkan pemerintah sehingga memunculkan satu program pengangkatan honorer menjadi ASN. Tentunya dengan menjadi aparatur sipil negara memang akan menentukan kesejahteraan para honorer. Lalu adanya peraturan tersebut memang diharapkan supaya memberikan kesejahteraan bagi honorer dan juga terhadap negara. Nah, itulah informasi yang bisa dibagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer seputar tenaga honorer serta langkah Menpan RB untuk mengangkat honorer dan memberikan kesejahteraan. Mengenai informasi selengkapnya, Bapak Ibu bisa mengeceknya di channel Aritel Tutorial dan boleh juga dilihat di sumber informasinya yaitu dari Unius ID dan sumber lain yang relevan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dalam hal memperoleh informasi. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.